Selamat pagi, matematika peminatan hari ini kita masuk ke teorema sisa ya, masih cukup banyak ya. Kalau sebelumnya kita menentukan hasil dan sisanya ya. Jadi hasil pembagian sama sisanya. Kalau di sini lebih ke sisanya saja. Nah, misalkan fx adalah bilangan yang dibagi ya. Ini adalah pembaginya. Ini pembagi, ini hasil. Nah, kemudian S adalah sisanya. Nah, di sini kita lebih mencari sisanya. Nah, pasti bisa ya, kemarin aja kita sudah menentukan hasil sama sisanya. Kalau ditanya sisanya aja, berarti bisa dong ya, bisa pakai teorema. Kemarin ada 3 ya, teorema kesamaan dua suku banyak, bisa pakai cara langsung atau pakai cara Horner. Nah, teorema sisa di sini ya, misalkan fungsi fx ini ya, fx ini pembagian fx oleh xx ini tadi pembaginya ya adalah fk, ini sisanya ya, ini sisanya, ini dianggap fk ya. Kalau fx ini adalah bilangan yang dibagi tadi, ini sisanya dilambangkan fk. Nah, nilai suku banyak yaitu ini k nya dimasukkan ke dalam nilai x. Nah, untuk lebih jelas ini teorinya kita langsung ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan sisa pembagian dari, nah di sini ada sisa pembagian yang diminta sisanya aja ya. Jadi kesimpulannya nanti sisanya saja. Kalau berdasarkan teori, nah berdasarkan teorinya ini katanya tinggal dimasukkan aja nih nilai k-nya ke dalam x. Jadi ada 2 cara ya. Cara nilai, kalian pernah ya sebelumnya menentukan nilai suku banyak ya, menentukan nilai suku banyak itu kan ada 2 cara kemarin ya. Ada cara yang pertama, langsung aja masukkan, misalkan kalau x sama dengan 1 masukkan ke persamaannya gitu, langsung substitusi ya. Cara kedua itu pakai kayak Horner. Nah, yang pakai gini ya, masukkan, nanti hasil belakangnya adalah sisanya. Nah, di sini juga kalau cari sisa bisa pakai cara langsung ya, cara substitusi. Jadi ini x-nya, x dikurang 2 ini dimisalkan sama dengan 0. Nah, ini dimisalkan 0, maka x-nya sama dengan 2. Nah, x-nya 2 ini substitusi ke persamaan fx-nya. Nah, berarti fx-nya berarti f2 gini ya. Dari sini ini 2, ini dimasukkan f-nya 2. Langsung masukkan aja ke persamaan. Berarti 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2. Ini ya, dikurang 2 ditambah 5. Nah, tuh berapa tuh? Berarti 16 dikurang 8 ditambah 8 dikurang 2 tambah 5, 19 ya. Nah, ini sisanya. Berarti sudah jadi sisanya adalah, langsung aja ya. Jadi sisa sama dengan 19. Ini cara substitusi, cara pertama. Cara kedua itu pakai Horner. Sama ya, ini x kurang 2 nya ini dimisalkan x kurang 2 dimisalkan 0, berarti x sama dengan 2. Berarti di sini x sama dengan 2. Cara Horner masih ingat ya. Tulis koefisiennya. Ya, tulis koefisiennya berarti sini 1. Ini sudah berurut ya. Pangkat 4, 3, 2, 1, 0. Nah, ada semua. Jadi kalau misalkan salah satu variabel nggak ada, itu kita anggap 0 ya. 1, negatif 1, 2, negatif 1, 5. Nah, seperti biasa Horner berarti di sini 0 dulu, sini ditambah. Nah, 0, 1 tambah 0, 1 ya, kali 2, 2, kurang 1, 1, kali 2 lagi 2, 4 ya, 4 kali 2, 8, kurang 1, 7, 7 kali 2, 14.
19. Ingat cara Horner kemarin? Cara Horner yang di depan adalah ini hasil ya. Ini sisa. Yang kita butuhkan adalah hanya sisanya aja. Nah, karena yang diminta cuma sisa. Jadi nanti kalau soal diperhatikan, yang diminta apa? Hasilnya saja, sisanya saja, atau dua-duanya. Jadi sisanya sama ya hasilnya. Nah, sini menurut kalian lebih gampang yang mana ya? Sisanya 19 sama ya. Nah, ada dua cara tadi, mau pakai cara substitusi atau mau cara Horner. Nah, lebih gampang yang mana? Bebas. Oke, selanjutnya ini tipe bahas yang pertama ya. Soal tipe pertama ini masih gampang, masih sisa aja. Ada fungsi, kemudian dibagi sisanya berapa. Bisa juga kalian pakai cara langsung ya, nanti ada sisanya berapa. Bisa juga. Oke. Yang pertama, selanjutnya contoh atau tipe soal yang kedua. Oh iya, ini ada di buku paket kalian ya, halaman 170. Nggak boleh dibuka. Nah, ini untuk tipe soal yang kedua, masih teorema mahasiswa ya. Jadi suku banyak fx, jadi kita nggak tahu f-nya berapa. Tadi nomor 1 kan sudah ada ya, fx-nya itu x pangkat 4 dikurang sekian. Kalau ini nggak tahu, fx-nya itu tidak diketahui ya, f-nya nggak tahu. Cuma dia bilang kalau dibagi x kurang 3 sisanya 1. Tapi kalau dibagi sama x tambah 2 sisanya negatif 9. Nah, tentukan sisa kalau dibagi x kurang 3 sama x tambah 2. Tapi dia berkaitan ya. Berkaitan. Misalkan tadi dibagi ini sisanya 1. Tadi dibagi ini sisanya negatif 9. Sekarang kalau dibagi dua-duanya hasilnya berapa? Oke. Nah, karena fx-nya tidak diketahui, jadi kita tulis saja persamaan umumnya. Berarti misalkan nih fx ya. Nah, dibagi oleh, jadi kayak persamaan ini biasa, pembagian cukup banyak ya. Ini dibagi oleh ini ya kan, ini yang diminta ini. Kemudian hasilnya kita anggap gx, karena hasilnya kan juga nggak tahu ya. Kemudian tambah sisanya. Nah, sisanya di sini kalau dia apa nih? 2 kali, kita anggapnya sini ax tambah b. Karena hasilnya nanti ini berderajat 1 sini ya. Entah nanti seandainya di sini pun 0, a-nya 0 gitu ya. Misalnya a-nya 0 bisa saja, ini persamaan umumnya. Kita tulis ax tambah b. Enggak hanya s saja ya. Enggak bilangan bulat. Nah, karena bisa jadi ya hasilnya berderajat 1. Nah, sudah kita tulis seperti ini. Kalau sudah tulis, sekarang masukkan atau substitusikan masing-masing dari pembaginya ya. Jadi yang pertama tadi kan pembaginya ini nih ya, x kurang 3 sama x tambah 2. Yang pertama. Yang kedua gini ya. Yang pertama kalau x kurang 3 ini kan kita anggap sama dengan 0 ya, maka x-nya sama dengan 3 ya. Negatif 3 jadi 3. Berarti f3 nih ya, kalau ini x-nya kita ganti dengan 3, f-nya kita ganti dengan 3, nah, sisanya berapa tadi? Sisanya adalah 1 nih. 1 ini berdasarkan soalnya ya, sisanya 1. Kalau x-nya 3, sisanya 1. Nah, di sini 1 ya. Kemudian ini 1 kita substitusikan ke persamaan umum yang ini. Nih, kan kita cari sisa ya, ini sisanya. X-nya kita masukkan ini. Nah, berarti sama dengan 3A ditambah B. Nah, jadi persamaan yang pertama. Jadi persamaan pertama itu 3A tambah B sama dengan 1. Nah, kita lihat x-nya aja sini ya. Karena x-nya 3, ini kan kita anggap sama dengan 0. Kalau x-nya x kurang 3 kita anggap sama dengan 0, berarti x-nya 3 ke persamaan umum ini. Sisanya 1. Jelas ya bikin persamaan di sini. Jadi nanti ada 2 persamaan. Nah, karena ini ada 2 persamaan kan, minimal ada 2 variabel yang diketahui. Tadi x kurang 3, sekarang x tambah 2 sama.
kita anggap sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Oh, berarti kalau F negatif 2, ini sisanya, berapa sisanya? Negatif 9. Maka persamaannya berdasarkan ini pertama sisa ya, berarti negatif 2A tambah B. Lah, ini persamaan kedua. Nah, persamaan 1 sama persamaan 2, kita cari nilai A dan B-nya. Nih ya, persamaan 1, persamaan 2. Ini kita substitusi eliminasi. Seperti biasa, untuk apa? Mencari nilai A dan B-nya. Nah, kita substitusi ya. Substitusi, eliminasi. 3A eliminasi. Ya, persamaan 1 dan 2. Nah, itu nilainya mau di sebelah kiri, di kanan juga boleh ya. Atau nulisnya seperti ini juga boleh. Nah, ini karena tandanya sama berarti dikurang. Berarti 5A sama dengan 10. Maka A-nya sama dengan 1. Nah, A-nya 1 sudah dapat. Bener nggak? Kok A-nya 1, A-nya 2 dong. 10 bagi 5 kok 1. 2 ya. Nah, A-nya 2. Cari nilai B, tinggal substitusi. Ke yang mana? Yang 1 apa kedua? Yang ke 1 aja deh. Persamaan ke 1 misalkan. Berarti 3 kali 2 ya, tambah B sama dengan 1. Maka B-nya 1 kurang 6 negatif 5. Nah, kalau sudah dapat, tinggal masukkan ke persamaan. Ini kan tadi sisanya ini ya, bentuk umumnya. Sisa. Tadi persamaannya adalah AX tambah B. A-nya 2, B-nya negatif 5. Nah, jadi ini adalah sisanya. Ya. Boleh juga kesimpulan. Jadi sisa pembagi Fx olehnya adalah, bisa ya kalau mau lengkap. Jadi sisa pembagi Fx oleh X kurang 3 X tambah 2 adalah 2X kurang 5. Selesai. Bisa ya? Jadi dibikin persamaan dulu tadi berdasarkan ini, substitusi eliminasi, dapat. Masukkan lagi ke persamaan umum. Jadi persamaan umum sisa ini ya, nggak ada yang lain. Kemudian ini soal pasti berkaitan. Misalkan yang diketahui tadi dibagi X kurang 3, sisanya sekian. Dibagi X tambah 2, sisanya sekian. Tentukan ini. Pasti ya, nggak mungkin yang diketahui X kurang 3. Misalkan yang diketahui ini X kurang 3 sama X tambah 2. Tapi yang ditanya jika dibagi oleh X tambah 5, X kurang 1. Nah, ini nggak bisa. Beda lagi tuh nanti ceritanya ya. Ini kalau yang berkaitan, yang diketahui sama yang ditanya itu sama. Bedanya ini, atau mungkin nanti bedanya ini difaktorkan. Misalkan ini bunda ganti ini ya, pengecoh gitu. Ini bunda ganti jadi X kuadrat kurang X kurang 6 dibagi oleh ini berapa. Kalian jangan bingung. Tadi yang diketahui kan masing-masing, yang ditanya kok kuadrat. Kalian faktorkan ini. Oh, kita faktorkan. min 3 sama plus 2. Oh, sama ini ya. Berarti kalau hasil pemfaktoran itu berkaitan dengan diketahui, caranya sama. Bisa dipahami ya, ini teorema sisa. Selanjutnya teorema faktor. Nah, ini ada di halaman 174. Jadi kalau teorema sisa ada sisanya ya. Kalau teorema faktor berarti suku banyak tersebut itu nggak ada sisanya. Atau ini ya, yang dibagi Fx, pembaginya adalah Gx, ini hasilnya. Jadi sisanya tuh 0. Dia habis dibagi. Misalkan 6 bagi 2 itu kan 3 ya, habis nggak ada sisanya. Jadi teorema faktor ini kalau sisanya 0 ya.
Misalkan suku banyak GX faktor dari FX, ini berarti pembaginya, ini yang dibagi hasilnya adalah HX. Jika FX habis, nah ya, faktor teorema faktor untuk X kurang K, nih berarti X nya masih ini ya, koefisiennya masih 1. Nah, suku banyak X kurang K merupakan faktor dari Fx nih ya, misalkan ini faktornya ya, atau tadi si pembagi, hanya jika FK nya 0. FK ini adalah sisa, nah FK adalah sisa tadi ya. Ini kalau dia faktor, misalkan nanti ada soal nih suku banyaknya, nah kalau dia itu faktornya sudah diketahui dari soal itu faktornya, berarti pasti sisanya 0 ya. Kalau pembagi biasa kan belum tentu faktor, tapi kalau faktor dia pasti bisa membagi dan sisanya 0. Dan jika sisanya ini 0, maka tadi X kurang K ini merupakan faktornya, atau si GX tadi ya, berarti itu faktornya. Oke, langsung aja ke contoh soal. Nah, ini tunjukkan bahwa X tambah 2 merupakan faktor dari X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 dikurang 5X tambah 2. Tunjukkan berarti itu sama aja buktikan loh kalau ini faktor tadi. Kalau dia ini adalah faktor, nah pasti sisanya adalah 0. Jadi kita harus buktikan kalau sisanya 0. Pakai cara apa? Berarti boleh ini langsung masukkan, langsung substitusi, boleh ya, langsung substitusi. Berarti ini X sama dengan kurang 2, ini langsung substitusi ke sini. Apakah nanti hasilnya benar 0? Ya, coba negatif 2 kuadrat dikurang negatif 2 pangkat 2 dikurang 5 kali min 2 tambah 2. Berarti berapa nih? Negatif 8 dikurang, ini kan positif ya, 4 negatif 8, ini 3 sorry. Nah, ini 10. Ada yang salah enggak? Ini kenapa 8, ini 4 dong ya, kan pangkat 2 tuh, 4 tambah 10 tambah 2 benar ya, 0. Nah, bisa pakai cara ini. Oh, berarti terbukti 0. Bisa saja kalian pakai cara Horner tadi, cara langsung, misalkan cara Horner. Nah, cara Horner berarti X nya sama dengan negatif 2, ini seperti biasa Horner tulis koefisiennya. Berarti 1, negatif 1, negatif 5, 2. Itu ditambah ya. 0 berarti 1. 1 dikali negatif 2, negatif 2 ya. Kurangkan negatif 3, kali ini kali negatif 2, 6. Negatif 1. 2 ya. Nanti dulu ada yang keliru. Ini dong ya, 1. 1 kali negatif 2, negatif 2, 0. Nah, ketika sisanya 0, ini sisa ya, berarti terbukti. Ini juga sisanya 0. Jadi kalau tunjukkan atau ini tunjukkan ya, atau buktikan gitu ya soalnya, kita harus menunjukkan kalau sisanya itu sama dengan 0. Nah, ketika sisanya 0, jadi terbukti. Karena sisa sama dengan 0, maka terbukti gitu ya, bahwa X tambah 2 nih merupakan faktor dari tuh. Jadi X tambah 2 itu faktor dari tuh X pangkat 3 kurang X pangkat 2 dikurang 5X tambah 2. Atau bisa aja kalian pakai, ada cara lain, ada pastinya ya, cara 3, cara 4, ada cara langsung. Boleh kalian pakai cara langsung ya, kalian bagikan tuh, bener enggak nanti sisanya ini 0 ya, bener enggak sisanya 0, kalian buktikan ya. Jadi intinya kalau suruh tunjukkan, suruh buktikan kalau ini merupakan faktor dari itu, kalian harus buktikan kalau sisanya 0. Nah, ini tunjukkan, buktikan. Tapi kalau misalkan pertanyaan nih,
Ini kan ada 2 jenis pertanyaan ya, kalau tipe soal gini, tunjukkan atau buktikan, berarti kalian harus buktikan kalau sisanya 0. Atau pertanyaannya, apakah X tambah 2 merupakan faktor dari bla 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 bla. Nah, kalau pertanyaannya apakah, berarti kan jawabannya ada 2. Iya, merupakan faktor, iya. Maksudnya benar, X tambah 2 merupakan faktor dari ini. Atau ternyata nanti kalian bagi sisanya bukan 0. Nah, berarti ternyata X tambah 2 ini bukan faktornya. Atau kalau pertanyaannya buktikan, berarti maka ini bukan faktor dari itu gitu ya. Jadi intinya tadi ya, buktikan atau tunjukkan kalau dia memang faktor, maka sisanya pasti 0. Oke, tipe soal yang kedua untuk teorema faktor. Nah, kalau tadi itu bentuk pembaginya itu X kurang K misalkan ya, X-nya belum ada koefisien. Prinsipnya sama aja ya, mau koefisien X-nya tuh A atau 1, karena yang kita mau buktikan ini kan adalah sisanya ya, bukan hasilnya. Jadi bebas, caranya sama kayak tadi, kalian mau pakai cara langsung, ini X-nya kalian mau substitusi ini ya. Jadi kan ini kalau kita anggap sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3/2. Nah, ini kalian substitusikan ke sini. Kalau kalian nggak ribet ya, langsung kalian substitusikan. Kalau bunda sih males ya substitusi bilangannya ini pecahan. Kalau tadi masih bilangan bulat, oke lah, mau berapa sukunya kita substitusi. Tapi kalau sudah pecahan kayaknya males deh untuk mensubstitusi pecahan gini ya. Nanti dikali lagi ribet dah. Kita langsung aja pakai cara Horner. Nah, pakai cara Horner ya. Pakai cara Horner. Ini tunjukkan sama aja buktikan kalau ini merupakan faktornya itu. Tadi ya intinya kalau suruh tunjukkan, suruh buktikan, atau kita mau tahu dia faktornya atau bukan, maka kita harus kasih tunjuk. Tunjukkan ya, lihatkan kalau sisanya ini 0. Nah, ini sudah ada caranya. Ini di buku paket kalian ada. Bener ya? Coba kita cek lagi. Koefisiennya 2, negatif 13, 7, 12 ya, 3, 2, 1, 0 ya, lengkap semua. Pastikan ini koefisiennya lengkap dari xn sampai x pangkat 0. Bener ya, 2 negatif 13, 7, 12 ini betul. X-nya 3/2. Cara Horner seperti biasa ya, ini pasti 0. 2 kali 3/2, 3, jadi kurang negatif 10 kali 3/2, negatif 15, betul. Kurang negatif 8 kali 2, iya betul, negatif 12. Nah, sisanya 0. Kalau sisanya sudah 0 berarti terbukti. Tadi kita bisa ini ya, sisanya 0. Ini sisa. Kalau sisanya sudah 0 berarti terbukti. Atau tadi kasih kesimpulan. Jadi 2x kurang 3 merupakan faktor dari 2x pangkat 3 kurang 13x pangkat 2 ditambah 7x tambah 12 gitu ya, boleh. Atau langsung aja terbukti gitu. Oke, sampai sini jelas ya untuk tadi teorema sisa. Teorema sisa berarti dicari sisanya saja. Teorema faktor berarti kita menunjukkan kalau sisanya itu 0. Nanti seandainya ini kalian hitung sisanya bukan 0, kalian ini lagi deh, saran bunda jangan langsung nyimpulkan nggak terbukti itu bukan sisanya. Saran bunda kalian cek lagi betul-betul jawabannya, siapa tahu ya kan di sini ada salah. Kalau kalian sudah ngecek 2-3 kali ternyata benar ini sisanya bukan 0, nah maka nanti kesimpulannya jadi misalkan 2x kurang 3 itu bukan faktor dari bla bla bla. Gitu bisa ya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.